Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita harapkan dalam pertemuan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pagi hari ini yang hadir cuma Mas Ulin saja ini. Yang lainnya pada kemana ini? Balas. Ya, mungkin ada keperluan lain ya. Semoga pada pertemuan berikutnya dapat hadir semuanya. Masih tetap semangat Mas Ulin walaupun Semangat, sendirian ya. Iya, Oke, ya. habis. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi haji. Ya, di sini pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang haji. Mas Ulin sudah pernah haji? Belum. Ya, Bapak juga belum. Semoga nanti ada rezeki kita dapat berangkat haji. Amin. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah atau nusuk atau ibadah syariah yang terdahulu. Hukum haji adalah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu. Wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji itu disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Jadi haji ini adalah bagian dari rukun Islam yang ke berapa Mas Ulin? 5. Yang kelima. Ya, rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, sholat, puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama itu sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkannya ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijriah, tetapi ada juga yang mengatakannya tahun ke-9 Hijriah. Jadi pelaksanaan haji itu tidak sembarang waktu, ada waktu khususnya. Pada bulan apa Mas Ulin haji itu? Ya, pada haji itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Atau biasanya kalau orang Indonesia itu dari raya kurban. Selanjutnya dalil haji. Dalil haji dalam Al-Quran, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, dan bertakwalah Allah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, tadi itu adalah dalil haji dari Al-Quran. Selanjutnya dalil sunnah dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara.
Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Hadis ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan kewajibannya. Hadis lainnya yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, Ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajju fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha salata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lau jabat wala mastata'tum. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Beliau lantas diam sampai orang tadi bertanya hingga 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas bersabda, seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup. Ya, jadi dari hadis di atas itu, yang pertama tadi hadis dari Ibnu Umar bahwa rukun haji itu termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Selanjutnya yang dari Abu Hurairah itu adalah termasuk keringanan haji. Dulu itu Nabi berkhutbah di tengah-tengah umatnya, bahwa Nabi itu berkata, haji itu diwajibkan bagi kalian semua. Lantas ada umatnya yang berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami itu wajib berhaji? Nabi terdiam sejenak, lalu umatnya tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kami wajib bertahun setiap tahun? Lalu Nabi menjawab, seandainya aku mengatakan iya, maka kalian akan melakukannya setiap tahun. Namun apabila kalian tidak sanggup, itu akan memberatkan umatnya tersebut. Jadi di sini adalah termasuk keringanan ya. Nah, haji itu tidak harus dilakukan setiap tahun, tapi sekali seumur hidup. Selanjutnya dalil dari ijma atau kesepakatan ulama, konsensus ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-maklum minad dini bid-darurah. Dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya. Dan yang mengingkari kewajibannya dianggap kafir, dinyatakan kafir. Selanjutnya tujuan pelaksanaan haji. Ibadah itu pasti ada tujuannya ya Mas Ulin? Ada. Bukan asal-asalan, pasti ada tujuannya. Ya, di sini adalah tujuan pelaksanaan haji. Pada hakikatnya manfaat haji dapat diketahui melalui pengalaman pribadi. Masing-masing jemaah haji pasti memiliki pengalaman dan kenikmatan tersendiri ketika beribadah di tanah suci, yang berbeda di antara satu dan yang lainnya. Selain pengalaman pribadi, tujuan ibadah haji, maqasid al-hajj, dapat diketahui melalui bimbingan langsung Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentu dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis yang diwariskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pasti juga ada tujuannya yang merujuk di dalam Al-Qur'an dan hadis yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada banyak tujuan dan hikmah dan rahasia yang terkandung dalam ibadah haji, baik yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, atau melalui penjelasan dan pemahaman para ulama. Di antara tujuan ibadah haji ialah melanggengkan zikir kepada Allah, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari sifat tercela, meningkatkan ketakwaan, mengindahkan perintah dan larangan Allah, dan memperkuat persaudaraannya. Berikut ini rincian dari tujuan dan manfaat haji tersebut. Yang pertama yaitu melanggengkan zikir kepada Allah.
Semua ibadah itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah atau berzikir. Segala sesuatu apabila mengingat Allah itu dianggap ibadah dan pasti ada pahalanya. Dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan, innama ju'ila tawafu bil baiti was-sa'i bainas shafa wal marwah liiqamati dzikrillah, yang artinya sesungguhnya tujuan tawaf, sa'i antara Arafah dan Marwah, antara Shafa dan Marwah, dan melempar jumroh ialah untuk mengingat Allah. Jadi ketika salah satu rukun haji itu kan ada tawaf, sa'i antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah, dan melempar jumrah itu ialah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dirasa penting dalam setiap ibadah, baik sholat, puasa ataupun haji. Mengerjakan ibadah sembari tetap berzikir bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang terjebak dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedang beribadah. Nabi menyebut zikir sebagai jihad paling agung. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang jihad yang paling agung. Nabi Muhammad jawab, orang yang paling banyak berzikir. Jadi itu segala sesuatu itu untuk mengingat Allah itu sangat penting sekali. Mungkin kita sekali-kali ini kita sering ibadah, walaupun sholat, sepanjang sholat itu, tapi pikiran kita itu tidak sedang sholat, mungkin belayang kemana-mana. Betul bukan? Kendati zikir sangat penting saat ibadah haji, namun perlu diingat yang dimaksud zikir tidak cukup sekedar mengucapkannya dalam lisan, tetapi mesti diiringi dalam hati. Bukan hanya lidah saja yang berzikir, tapi hati juga harus selalu mengingat Allah. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman kepada mereka karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, saya kira pada pertemuan hari ini cukup ya tadi mengenai haji, tujuan dan dasar hukum haji. Pak, ada yang ditanyakan Mas Ulin mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan mengenai haji? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberi tugas. Ya, tugasnya yaitu nanti dibuka LKS-nya. LKS-nya itu yang Romawi 2 dikerjakan ya, yang bab 2. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan minggu depannya. Dan teman-temannya yang tidak hadir nanti tolong dikasih tahu ya Mas Ulin. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya harap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kepada Mas Ulin, karena yang cuma hadir cuma Mas Ulin. Dan apabila seumpamanya nanti teman-temannya yang tidak berangkat bertanya pada pelajaran apa yang disampaikan hari ini, nanti tanya Mas Ulin. Mas Ulin bisa ya menjawabnya, mengasihkan tahu kepada teman-temannya. Bisa. Ya, bagus. Ya, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.